Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya. Tema kali ini adalah cegah BPKC pada cengkeh ya. BPKC pada cengkeh. Yang ini materi saya sampaikan pada Facebook Group ya, pada Facebook Group pada tanggal 8 Mei, Senin 8 Mei 9 Senin tanggal 8 Mei 2023. Dan ini kita ulang lagi di channel kita kali ini ya. BPKC ya, pernah saya ulas tentang BPKC. BPKC itu apa? BPKC itu adalah bakteri pembuluh kayu pada tanaman cengkeh. Nah, ini adalah gambar tanaman cengkeh yang sudah meranggas, yang sudah seperti kayak tengkorak begitu, tidak ada daunnya, tinggal kayu-kayunya dan sudah merana. Dan ini adalah bakterinya. Kalau kita pencet di sini, ada gambar di sebelah pojok di sini, ini adalah bakteri sisigi, di mana ini sangat menular untuk bisa menyebabkan bakteri ini ke tanaman, membawa bakteri ini ke tanaman yang sehat. Jadi hati-hati sekali dengan bakteri ini ya, bakteri pembuluh kayu pada tanaman cengkeh yang bisa menular dan nanti akan umumnya dibawa oleh vektor. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana keseharian saya adalah mengawal produk agro pada PT Natura Nusantara. Dan ini adalah sebagian latar belakang saya. Nah, sahabat-sahabat agro, BPKC, bakteri pembuluh kayu cengkeh. Ya, di sini adalah serangan yang luar biasa hebat yang banyak dikeluhkan oleh petani-petani dan pekebun cengkeh, di mana tanamannya sudah mulai meranggas dan akhirnya mati ya, tinggal batangnya, ranting dan batang, ranting, dahan dan batang, karena daun-daunnya sudah luruh semuanya, mati semua dan kering. Nah, sahabat-sahabat agro, ini adalah gejalanya yang sudah, kalau bilang sudah cukup parah ya, ada berwarna putih seperti ini dari kejauhan, bisa kita lihat berwarna putih seperti itu, dan kemudian di sebelah kanannya juga sudah mulai mendekati parah, yang dari sebelumnya hijau, kemudian membentuk warna-warna putih ya, ranting-rantingnya sudah mulai kelihatan, dahannya kelihatan, dan akhirnya nanti tanamannya juga kelihatan dan daunnya habis. Nah, ini adalah penyebabnya. Penyebab daripada BPKC yaitu Ralstonia sisigi, atau dulu namanya adalah Pseudomonas sisigi. Ya, ini bakterinya adalah seperti ini ya, berwarna keputihan seperti itu, bulat, yang membulat seperti itu. Dan ini adalah vektor atau pembawanya ya. Ukurannya cukup kecil ya, sekitar 3 mili, 2 mili hingga 3 mili, dan ini adalah namanya Hindola. Hindola pada umumnya di daerah Jawa akan diserang oleh Hindola striata, sementara untuk di daerah Sumatera biasanya yang menyerang adalah jenis Hindola vulva ya. Sedikit berbeda cuma dari sisi ukurannya saja ya, kurang lebih, dan warnanya saja mungkin agak sedikit lebih hitam. Dan ini menyerang pada bagian pucuk daripada tanaman cengkeh. Jadi dia akan meletakkan di ketiak ya, di ketiak ranting atau di ketiak pucuknya ini seperti itu. Dia menggarek di situ dan dia meletakkan telurnya di situ. Ya, nah telurnya mungkin tidak apa-apa, jadi nanti akan telur menggarek gitu, akan besar, tetapi BPKC akan masuk mengikuti kambium yang ada di bagian tanamannya, sehingga menyebabkan daunnya rontok dan seterusnya sampai ke tanamannya akan mati ya. Sementara imagonya ya, telurnya akan masuk dan akan menggerek pada bagian pucuknya ya, pucuknya nanti juga akan mati. Jadi pucuk akan mati karena gerekan daripada Hindola, dan nanti karena Hindola ini membawa BPKC, maka BPKC akan masuk ke kambium dan menyerang ke tanaman cengkeh. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini adalah nimfanya, ukurannya kurang lebih sekitar 2 mili, 3 mili ya, kecil-kecil seperti ini. Dan ini bisa menjadi inang di mana saja. Jadi dia bisa hidup, inangnya ada di sekitar gulma, di sekitar tanaman dan lain sebagainya. Jadi upayakan di sekitar tanaman yang sehat, terutama ya, gulmanya dibersihkan, karena Hindola ini suka atau tinggal di bagian gulma, di bagian bawah gulma itu, atau di ketiak-ketiak bagian gulma itu, dan nanti akan menyerang ke tanaman cengkeh kita. Nah, ini adalah serangan daripada Hindola ya, dimulai dari bagian pucuknya. Ini kita lihat di sini ada bagian pucuknya. Ini yang berwarna keputihan.
Nah, ini juga ada di sini. Dan ini adalah hindolanya. Jadi karena ukurannya sangat-sangat kecil, 2 mili sampai 3 mili, maka kadang-kadang tidak terlihat oleh mata telanjang atau mungkin kita menggunakan dengan mikroskop atau mungkin yang lebih kecil, bisa dengan alat yang lain ya. Dan nanti lama-kelamaan tanamannya akan meranggas seperti ini. Ya, kering semuanya, kering dari pucuk ke atas, daun tidak ada dan kering, dan lama-lama nanti bisa dipotong untuk menjadi kayu bakar ya. Ini di daerah Tutur, Pasuruan. Sahabat-sahabat mitra-mitra agro, nah setelah hindolanya tadi akan meletakkan telur, maka di bagian ketiak ini, maka nanti sebelum telur itu menetas, itu nanti akan membentuk semacam kayak tabung nimfa. Jadi akan diselimuti seperti ini, telur-telur diselimuti ini, sampai nanti jadi nimfa. Jadi nimfa 1, nimfa 2 akan masuk seperti ini, tidak jatuh karena diselaputi oleh lapisan tipis. Nah, ini adalah serangganya, ya. Dia akan masuk ke bagian pucuknya. Ukurannya sekitar 3 mili, 3,5 mili. Ya, yang dewasa, yang besar bisa mencapai 5 mili. Ya, nah ini adalah telurnya adalah seperti ini. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ada 2 gejala yang mudah dikenali, ya, karena ini cukup ekstrim. Yang pertama adalah matinya cepat, ya, karena setelah terinfeksi 3 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun, itu tanaman akan mati, akan meranggas dan mati. Kemudian matinya lambat, itu sekitar 3 sampai 6 tahun. Begitu terinfeksi, maka 3 tahun sampai 6 tahun baru kemudian tanamannya baru akan mati. Ya, ini gejalanya adalah satunya matinya cepat, yang satunya matinya lambat. Nah, yang matinya cepat biasanya daun gugur mendadak. Ranting-rantingnya yang dekat pucuk pada mati, ya. Kemudian gugur dari atas ke bawah. Daun tua berwarna kuning dan cepat gugur. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, 2 tahun, maka biasanya timbul gejala-gejala, ya, dan sampai akarnya pun mati sejalan dengan matinya bagian akar pohon. Ini terlihat pada garis-garis kelabu kecoklatan. Ya, kita lihat gejala yang khas, yaitu adanya lendir bakteri seperti susu, ya, yang keluar dari potongan akar atau potongan cabang. Atau andai kata akar atau cabang itu kita potong, kemudian kita pencet, maka akan keluar lendirnya seperti kayak susu keluar dari situ, ya, berwarna seperti susu, agak putih kekuningan. Nah, ini lendir bakteri, gejala yang khas pada mati cepat. Nah, ini pada bagian pucuknya ya, teman-teman, saudara-saudara, ini sudah mulai ada gejalanya, sudah ada sebagian daun yang gugur, sudah ada sebagian ranting yang berwarna putihan, ya, jadi sudah mulai banyak pucuk-pucuk ini sudah mulai terserang di bagian atasnya. Nah, kemudian sahabat-sahabat agro, mitra-mitra dimanapun Anda berada, yang kedua adalah gejala mati lambat, yaitu matinya bertahap, ya. Daunnya itu menguning, gugur, dan bagian demi bagian. Daun dewasanya cepat menjadi tua, ya, sebelum waktunya, dan kemudian dia gugur dan berganti. Sebagian ada yang sudah mulai akan pulih, ya. Jadi ada yang mau gugur dan ada yang mau pulih. Jadi ada 2 kejadian yang bersamaan. Kemudian mati ranting, mati cabang hampir terjadi di seluruh pohon, ya. Kemudian tanaman ini akan mati setelah terinfeksi 3 sampai 6 tahun sesudah nampak gejala atau terinfeksi, ya. Batang dan akarnya pun akan mati secara lambat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah tidak mengeluarkan lendir jika dilembabkan atau jika kita pencet, ya, pada bagian akar atau pada bagian batang yang terserang. Jadi ada 2 perbedaan di sini. Yang khas yaitu kalau matinya cepat, maka biasanya ada lendirnya, ya, berwarna sedikit seperti susu seperti itu. Kemudian yang matinya lambat tidak mengeluarkan lendir. Ini BPKC, ya. Jadi ada 2 hal, yang mati cepat dan mati lambat. Nah, ini adalah serangan yang sudah parah, ya, sudah parah, daunnya sudah gugur semua, dan ini bisa menular, ya, sahabat-sahabat, teman-teman semua. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra, tanaman yang muda di kebun yang umurnya kurang dari 3 tahun jarang menunjukkan gejala, ya, meskipun sudah ada infeksinya, ya, artinya yang kurang dari 3 tahun tidak ada gejalanya.
dia nanti akan diserang mungkin setelah fase yang lebih tua lagi. Nah, di kebun rata-rata yang diserang adalah tanaman yang paling tua dan tanaman yang biasanya paling tinggi, maka umumnya akan terjangkit lebih dulu. Jadi Hindola tadi, vektornya tadi akan suka pada tanaman yang lebih tua dan tanaman yang paling tinggi, ya. Jadi akan dicari itu dulu. Dan biasanya tersenang adalah yang paling tinggi dan yang paling tua. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, bagaimana pencegahannya? Yang pertama adalah karena Hindola ini suka bersembunyi di bagian bawah, di bagian gulma, maka bersihkanlah sisa tanaman dan gulma. Ya, karena ini sebagai inang daripada atau tempat tinggal sementaranya Hindola. Yang berikutnya adalah garu kasar pada daerah yang lembab atau tergenang. Jadi pada daerah-daerah yang tergenang dan lembab dan selalu basah, ya apalagi dekat dengan pisang yang sakit misalnya begitu, maka ini digaru kasar supaya apa? Supaya kena sinar matahari dan bakterinya mati. Ya, yang kemudian jauhkan dari pisang yang sakit. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro, pisang yang sakit atau pisang yang sakit darah itu seperti pada gambar, ya, buahnya tidak bisa kita makan. Andai kata kita potong nanti di bagian dalamnya ada berwarna kuning kecoklatan, ya, kemudian ada daun-daun yang ada yang hijau dan ada yang kuning, maka hati-hatilah dan waspadalah karena pisang ini bisa membawa penyakit dari BPKC karena ini masih sepupu penyakitnya. Jadi Ralstonia sisigi ini atau Pseudomonas sisigi ini sama mirip dengan Pseudomonas fusarium ataupun Pseudomonas yang ada di tanaman pisang darah, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kembali, ya? Kalau mencegah, saat kita ingin mencegah, maka sebaiknya kalau kita mau melakukan penanaman ulang ataupun penanaman baru, maka tidak mengambil bibit dari daerah pandemi dan endemi BPKC. Ini biasanya bisa menular, karena BPKC ini bisa menular yang pertama dari bibit yang sudah terserang, kemudian dibawa oleh vektor. Yang ketiga adalah alat pertanian atau alat yang terkontaminasi dengan bakteri BPKC ini. Jadi kalau kita memotong tanaman cengkeh yang terserang BPKC, maka sebaiknya alat-alat pertanian yang kita gunakan kita bersihkan dengan sabun ataupun dengan kreolin misalnya begitu, untuk mencegah atau menghindari terkontaminasi tanamannya sehat dengan tanamannya sakit, ya, melalui alat yang kita pakai. Kemudian kita cegah lagi kalau pada saat penanaman baru, ya, atau penanaman pada daerah-daerah replanting misalnya begitu, kalaupun ada hutan yang primer di situ, maka hindarilah sejauh 5 km. Karena Hindola ini juga bisa memiliki tanaman inang di daerah-daerah hutan yang primer. Jadi pada areal penanaman baru, maka sebaiknya hindari hutan primer sekiranya jauhnya 5 km. Ya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, kita lakukan juga ketahanan dari dalam, yaitu dengan memberikan pupuk sesuai dengan anjuran dan dosis sesuai dengan anjuran. Ya, kemudian produk NASA bisa kita gunakan rutin, ya. Di bagian bawah ada super NASA dan granul, ya. Kemudian ada juga penggunaan bareng dengan power nutrisi, ya. Ini untuk mencegah, bisa kita kocorkan juga dengan korin dan glio untuk mencegah, ya, serangan di bagian akar, karena BPKC ini adalah bakteri tular tanah, ya, bisa juga melalui tinggal di dalam tanah, karena biasanya hampir semuanya bakteri ataupun jamur lewatnya ada di bagian akar dan nanti akan terbawa oleh air dan sebagainya, dan bisa dibawa dengan hama tadi melalui gulma-gulma itu. Maka ada baiknya, ya, pemupukan tadi, baik super NASA maupun power ataupun granul, ya, sertakan juga glio dan sertakan juga korin untuk membantu serangan bakteri BPKC ini melalui bawah, ya, ataupun menghindari serangan BPKC dari bawah. Sekaligus untuk pencegahannya, ya, teman-teman semua. Nah, kemudian kita menanam jenis tanaman yang lain yang bukan jambu-jambuan, ya, misalnya serai. Ini misalnya tadi kita punya tanaman pisang yang terserang dengan penyakit, nah ini sebaiknya kita buang. Selain kita hindari, kita buang, ya, kita potong pisang yang terserang penyakit darah tadi. Nah, kemudian di sekitarnya kita tanami tanaman serai supaya apa? Supaya andai kata ada bakteri yang
ada di tanaman pisang darah tadi tidak menular ke tanaman cengkeh kita. Ya, jadi kita menanam untuk membuat semacam kayak tanggul dari penyakit yang menyerang pada tanaman pisang pindah ke lahan cengkeh. Sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya kita melakukan pengendalian BPKC ini, ya ini ada rumusnya ya teman-teman ya. Sejauh 2 km 2 minggu sekali dan sebaiknya 3 kali berturut-turut ya. 2, 2, 3. Jadi kalau kita menyemprotkan POC-nasa hormonik ya misalnya begitu, kita menyemprotkan pada pucuk-pucuknya. Nah, kita juga sekaligus kita campurkan satu tangki ini dengan 1 sendok korin dan 1 sendok BVR ya, kita aduk di luar dulu di ember ya, baru kemudian kita masukkan, kita semprotkan ya. Sejauh 2 km 2 minggu sekali 3 kali berturut-turut. Ini yang sangat bagus untuk pengendalian dan pencegahan penyakit BPKC pada tanaman cengkeh. Nah, kemudian kita memanfaatkan musuh alaminya ya. Nah, ini adalah produk-produk yang luar biasa yang memiliki yang berkualitas yang untuk mengendalikan BPKC yaitu BVR dan korin ya, ini cukup berkualitas yang musuh alaminya juga untuk dimanfaatkan mencegah BPKC. Kemudian memanfaatkan musuh alami ya, BPKC ini memiliki musuh alaminya teman-teman, terutama vektornya ya. Vektornya ini ada parasitoid telurnya yaitu Acmopolynema ya, parasitoid nimfanya ada Carabunia. Kemudian nimfanya atau imagonya ini ada belalang, terutama belalang Tetigonidae. Ya, kalau laba-laba ini hampir semuanya ya nimfa dan imagonya dia suka. Jadi kalau ada laba-laba jangan disemprot dengan pestisida kimia. Termasuk juga semut merah, ini juga termasuk nimfa dan imagonya akan dimakan ataupun dibawa diserang oleh semut merah. Jadi semut merah pun juga jangan disemprot dengan pestisida kimia karena itu adalah teman-teman kita semua. Ya, 5 ini adalah teman-teman kita untuk membantu mengurangi serangga vektornya membawa BPKC ke kebun kita. Jadi sebaiknya tidak menggunakan dengan pestisida kimia, cukup semprotkan dengan BVR dan korin ya. Ini adalah produk berkualitas yang membantu kita untuk mengurangi serangan BPKC melalui vektornya. Memanfaatkan musuh alami ya, sekali lagi ini kita punya BVR dan kita punya korin ya pada tanamannya sehat ataupun tanamannya sudah sakit atau terserang. Jadi kita ambil 1 sendok BVR per tangkinya, 1 sendok korin per tangkinya, kita aduk dulu di luar, baru kemudian setelah merata kita masuk, kita saring, kita semprotkan. Ya, ini kita lakukan seperti yang tadi ya, 2 km ya, 2 minggu sekali. 3 kali berturut-turut ya, ini akan membantu untuk mengurangi serangan BPKC makin meluas. Nah, yang berikutnya teman-teman dari kita semua adalah memasang perangkap atau trap yang berwarna kuning ya. Kita punya yang namanya metilatlin, kita taruh nanti di bagian bawah tajuk. Jadi kita oleskan botol-botol POC-nasa ataupun botol-botol supernasa ataupun plastik saja pun juga sudah bisa kita gantungkan di situ. Kita tempelkan di bagian bawah tajuk ya untuk membantu mengurangi serangan hindola yang membawa bibit BPKC ya. Karena hindola ini juga suka pada warna yang kuning ya. Dan ini adalah sebagai alat indikator. Jadi teman-teman semua ya pada tanaman-tanaman kebun-kebun yang masih sehat ya, untuk melihat apakah ada serangan hindola dan sebagainya, tolong pasang metilat terlebih dahulu untuk melihat apakah ada hindola di lahan atau di kebun kita. Nah, pasanglah metilat di bagian bawah-bawah tajuk, ya gantungkan di situ dan kita lihat sebagai alat ya, sebagai alat untuk melihat parameter apakah banyak dan sedikitnya hindola yang ada di kebun cengkeh kita. Yang ini sebagai parameternya di situ. Kalau mungkin banyak, maka penyemprotan rutin BVR dan korin ini sebaiknya diperbanyak, bisa seminggu sekali atau mungkin 15 hari sekali ya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini adalah Beveria bassiana yang juga menyerang pada hama penggerek cengkeh. Jadi pada bagian batangnya ada penggereknya, maka bisa kita semprotkan selain di bagian daun. Jadi selain di bagian pucuk-pucuk daun, kita juga semprotkan Beveria bassiana ini di bagian ranting dan dahannya. Supaya apa? Supaya andai kata ada hama penggerek cengkehnya,
bisa tersemprot dengan BVR, maka hamanya tadi bisa mati karena BVR atau Beveria bassiana. Ya, dan ini ada juga penggeret cengkeh yang menyerang pada bagian batangnya, jadi mati akibat semprot Beveria bassiana, dan ini adalah musuh alaminya. Dan sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, bagaimana untuk yang sudah terserang? Yang sudah terserang sebaiknya ditebang dan dibakar, ya, karena ini bisa untuk menjadi tempat inang, ya, dan ini bisa menular ke tanaman yang masih sehat. Jadi ditebang, dibakar, dan dieradikasi, ya. Bagian itu dianjurkan untuk di tanaman yang lain, seperti tadi, dibatasi dengan tanaman-tanaman serai, misalnya begitu. Dan sisa tanaman yang setelah ditebang dan dibakar tadi, tolong disemprot ataupun dikocorkan dengan korin dan BVR supaya apa? Andai kata nanti masih ada hindolai yang menetap di situ, bisa mati dengan BVR, atau andai kata ada bakteri ada di situ, maka ada korin yang untuk membantu mengatasi BPKC atau bakteri yang ada di situ. Singgigi yang ada di situ akan lawannya dengan korin. Ya, ini akan membantu supaya apa? Supaya tidak menjadi tempat baru ataupun inang baru yang menyebabkan kebun kita terserang oleh BPKC ataupun jadi sumber baru, ya. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya sumber pada tanaman-tanaman yang sudah mati, maka kami anjurkan untuk dibakar dan kemudian ditanami tanaman-tanaman serai di sekitarnya untuk menghindari berpindahnya bakteri yang ada di dalam tanah bergeser ke lahan kita. Jadi kalau itu di bagian atas, maka bagian bawahnya segera ditanami serai supaya apa? Supaya tidak terserang bagian akarnya oleh penyakit singgigi yang menyebabkan BPKC. Dan sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, demikian tadi cerita kita tentang BPKC. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan. Ya, terima kasih telah melihat channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, ya, untuk mengatasi penyakit BPKC. Ya, terima kasih sekali lagi, ya. Mudah-mudahan kita akan ketemu di lain waktu dan di lain tema. Semangat pagi!